Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas dan prospeknya pekan ini, kami sudah terhubung bersama Nanang Wahyudin, Research and Development Forbury Asia Futures. Ya, Pak Nanang, seperti apa tren transaksi komoditas sepekan terakhir hingga sore ini? Baik, kita lihat pergerakan harga komoditas khususnya untuk emas sendiri dari perdagangan minggu lalu walaupun di libur secara global karena menyambut Idul Fitri, tapi secara keseluruhan pergerakan komoditas sendiri khususnya harga emas itu cukup fluktuatif, artinya masih menunjukkan performanya untuk terus mengalami penguatan, dan terlihat juga pada sesi perdagangan hari ini masih terus mengalami penguatan menembus untuk 1855 dengan target berikutnya adalah ke 1876 sebagai target weekly-nya dia di pekan ini. Beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga komoditas, mungkin kita akan lihat bahwa dalam minggu ini serangkaian data ekonomi khusus dari sektor manufacturing PMI finalnya maupun juga dari New York dan juga dari Philadelphia, dan tidak luput juga pasar juga akan menantikan apa yang namanya FOMC minute yang akan dinantikan arah kebijakan moneter ke depan seperti apa, pandangan terhadap kebijakan The Fed itu seperti apa dalam menyikapi laju inflasi yang terjadi yang sudah dipublikasikan atau dirilis di pekan yang lalu, begitu Mbak Popi. Baik, untuk pergerakan harga emas ini ya dan oleh mungkin sepekan dengan sentimen COVID-19 dan juga lockdown di sejumlah negara seperti apa Pak Nanang? Iya, kita lihat pergerakan harga komoditas khususnya di harga emas sendiri ini cukup di awal bulan ini cukup baik, artinya mengalami penguatan cukup signifikan, dan kita lihat performa dari sentimen aset perburuan aset berisiko dari kenaikan ekuitas, dan juga kita lihat pelemahan karena berkurangnya kekhawatiran terhadap laju inflasi, karena pandangan dari The Fed sendiri, pejabat budget The Fed melihat laju inflasi yang mengalami kenaikan kemarin itu masih sifatnya tentatif, masih sementara, dan mereka dari pejabat The Fed sendiri akan melihat bagaimana laju inflasi Amerika itu ya bertahan secara berkala atau terus-menerus di angka 2%, dan itu melihat pandangan angka laju inflasi sendiri itu masih akan terus bertahan di angka 2% itu jangan cukup yang lama, yaitu bisa 1 sampai 2 tahun ke depan. Dan potensi untuk harga emas sendiri saat ini diuntungkan oleh kita lihat kinerja dari data ekonomi Amerika yang kurang begitu baik, dari data penjualan retail maupun data industrial production maupun sentimen Michigan yang secara keseluruhan itu kurang baik. Dan kita lihat dalam minggu ini juga kita lihat sentimen dari data manufacturing PMI Amerika juga dikabarkan juga kurang begitu baik, dan sehingga berpotensi untuk pembelian aset-aset berisiko khususnya harga emas maupun mata uang utama lainnya, dan emas berpotensi hal yang sama juga kita melihat kenaikan dari harga minyak sendiri yang mencoba berpotensi untuk mengejar ke area 65 dan 66, kemungkinan besar akan berimbas kepada turunannya, yaitu harga oil yang kemungkinan besar akan bergerak ke 13.500 ataupun 13.250 potensi yang terjadi dalam minggu ini, begitu Mbak Popi. Baik, untuk harga kopi dan juga kakao gimana nih Pak prospeknya? Iya, kita lihat baik prospek dalam minggu ini masih didera oleh aksi kekhawatiran terhadap melimpahnya cadangan kopi Arabica maupun juga Robusta, dan juga harga kakao juga sendiri kemungkinan besar ini akan berimbas penurunan dari kedua komoditas tersebut, dan kemungkinan besar juga kita melihat bahwa kekhawatiran akan melimpahnya stok tersebut akan membuat penurunan dari harga kopi maupun juga dari harga kakao, dan kemungkinan besar harga kakao sendiri akan rentan harga di kisaran 140 sampai dengan 150 tepatnya, dan sedangkan untuk harga kakao sendiri ini akan berada pada kisaran 2.400 sampai dengan 2.600 untuk kakaonya itu sendiri, begitu. Baik, untuk pengaruh sejumlah tensi geopolitik dan gerak dolar Amerika bagi pasar komoditas jangka pendek menengah ini seperti apa? Baik, kita lihat potensi untuk dolar sendiri kemungkinan besar di dalam menyikapi penurunan yang terjadi dua sesi perdagangan, kemungkinan besar akan coba adanya pembalikan arah, walaupun itu sifatnya sementara karena pasar sendiri masih menantikan perkembangan baru, kebijakan terbaru yang akan diambil oleh The Fed, pandangannya dia terhadap kebijakan moneter menaikkan laju inflasi. Tapi dengan melihat pendapat dari pejabat The Fed sendiri masih melihat bahwa belum cukup waktunya The Fed untuk melakukan kenaikan suku bunga, dan ini menjadi sebuah cikal bakal terjadinya pelemahan dolar yang terjadi di akhir pekan kemarin, dan kemungkinan besar akan berimbas pada sesi perdagangan di pekan ini. Euforia tersebut kemungkinan masih akan berlanjut, ditambah lagi dengan kinerja ataupun kita lihat situasi di Asia sendiri
pasca terjadi di India dan juga sekarang sudah ada menerjang di Singapura maupun di Taiwan, yaitu pandemi corona sendiri, dan kekhawatiran tersebut juga akan menjadi perburuan aset-aset aman seperti dolar sendiri atau terhadap emas sendiri, kemungkinan besar itu juga akan berimbas, dan pasar juga akan melihat lemah. Dolar kemungkinan masih akan terus berlanjut karena tidak memberi waktu bagi The Fed sendiri untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, masih cukup panjang begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang untuk informasinya dan juga kita lihat geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang terjadi di sana, itu masih akan mempengaruhi. Baik. Nampaknya kita memiliki gangguan signal dan juga sedikit gangguan soal audio dengan Pak Nanang, tapi kami sudah menerima inti seharinya atas analisanya. Pak Nanang, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya. Nanang Wahyudin, Research and Development, Valbury. Sama-sama, Mbak Popi.